Baik, saya coba menanggapi, tapi sebelum itu mungkin ada baiknya saya memberikan gambaran agak sedikit lebih luas lagi dari sisi migas di skala nasional ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ini sudah mulai turun pesertanya, tapi moga-moga yang masih masih mengikuti bisa mendapatkan manfaatnya dan nanti bisa kita dapat diskusi dan usulan-usulan yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Kalau saya melihat kita melihat dari migas itu sebetulnya dari current account deficit kita ini masih mengimport banyak minyak dan masih memiliki potensi untuk mengekspor gas. Dari sisi minyak kita mengimpor baik dari sisi crude-nya maupun dari sisi BBM-nya, yang bahan mentahnya maupun BBM-nya. Nah, usaha dari pemerintah sebetulnya untuk menutup gap import itu ada usaha yang ini upaya kebijakan itu agar import baik crude maupun BBM itu mengecil. Untuk yang crude kita mencoba memaksimalkan eksplorasi, baik yang eksplorasi frontier maupun eksplorasi di BK-BK yang ada, maupun juga mendorong operasi di WK yang sedang beroperasi dengan memberikan insentif semaksimal mungkin sehingga diharapkan minyak bisa keluar dari daerah-daerah wilayah Indonesia. Untuk dari demand-nya, BBM-nya, kita mencoba untuk membangun kilang dan juga memaksimalkan alternatif energi yang tadi salah satu sudah disampaikan bahwa kita dalam era transisi energi itu kita sudah mengakomodasi potensi pemakaian electric vehicle, tapi yang dalam konteks sore hari ini itu adalah BBG, bahan bakar gas, baik itu gas pipa maupun LNG. Selain itu juga kita memaksimalkan biofuel, tadi salah satunya adalah biomasa, tapi biofuel yang di sini sebetulnya masih kebanyakan FAME atau biodiesel, dan sedang kita coba dorong juga untuk kita juga bisa mengkomersialkan untuk bensa, yaitu bensin sawit, jadi tidak hanya diesel tapi juga bensin. Kita juga dorong untuk segera bisa dikomersialkan, dan ini kita tahu bahwa pemerintah sangat intensif mendorong yang kita sebut katalis merah putih, karena di situ diharapkan research dari teman-teman dari ITB dan Pertamina itu bisa mempercepat produksi biodiesel maupun biobensin atau bensin sawit. Tidak tertutup juga sebetulnya kita juga mendorong kalau memang dari badan usaha dan riset itu juga bisa menghasilkan metanol dan etanol sebagai campuran bensin yang sebetulnya sedang dilakukan riset oleh Pertamina maupun Lemigas. Kalau itu memang favorable dan bisa menguntungkan, mungkin itu juga akan kita dorong agar itu bisa mengurangi gap antara kebutuhan BBM yang kita impor dengan produksi. Itu dari sisi minyaknya. Kalau dari sisi gasnya,
sebetulnya kita itu ekspektasinya yang sekarang juga kita masih ekspor dan kita kelebihan, diharapkan semakin banyak lagi produksi gas, sehingga diharapkan di 2030-an itu produksi kita naik dari sekitar 6.000 mmSCFD menjadi 12.000 mmSCFD, jadi hampir 2 kali lipat. Nah, ini juga perlu banyak sekali terobosan-terobosan. Di sini disebut LTP, long term planning constraint, dalam arti pemerintah kalau tidak ikut cawe-cawe, tidak memberikan insentif, mungkin kurva yang merah ini yang akan terjadi. Tapi kita pemerintah sedang berusaha untuk kita bisa mendapatkan kurva yang hitam itu. Tantangannya menjadi sangat challenging kalau kita benar-benar bisa memproduksi 12 BCF atau 12.000 mmSCFD. Dari situ kita akan dihadapi oleh tantangan bagaimana gas yang sudah kita bisa produksi itu, yang sekarang ini kebutuhan domestik itu sekitar 6 ribuan, dan yang additional 6 ribu itu mau kita apakan gitu. Nah, tadi berbagai macam teknologi sudah dibahas, ya, mulai dari GTL, kemudian DME, terus apalagi tadi ya, kemudian mungkin pemakaian juga, memastikan pemakaiannya bisa jalan, yaitu kita meng-create additional demand untuk BBG. Kalau kita lihat, pengennya kita convert gas itu menjadi bensin, karena kita bensin kekurangan, gas kebanyakan, maka kita convert gas menjadi bensin. Tadi salah satunya adalah GTL, DME, atau BBG, dalam arti kita bisa menggantikan bensin atau diesel dengan gas atau LNG. Di situ ada BBG transportasi darat maupun BBG transportasi laut yang sebetulnya cukup prospektif, terutama yang laut, karena di laut ini kita negara kepulauan, seharusnya transportasi laut itu dimaksimalkan. Dan kalau itu bisa diganti dengan LNG yang dulu tidak tersedia di Indonesia dan sekarang seharusnya sudah mulai tersedia dan mulai banyak, harusnya juga bisa mengurangi konsumsi diesel yang dipakai di marine transportation. Nah, melihat pengalaman selama ini, memang butuh perencanaan yang baik ya untuk memastikan faktor-faktor yang untuk gas itu memang harus di-link secara terintegrasi, karena kalau minyak jauh lebih mudah, tapi kalau gas itu bisnis chain itu harus terintegrasi mulai dari waktu gas diproduksi, karena gas itu tidak bisa disimpan. Kemudian kita harus memastikan infrastruktur yang tersedia, dan ini tadi diskusinya cukup seru juga tentang infrastruktur, apakah mulai dari Pak Prof. Widodo mengatakan antara floating sama baseload itu seharusnya bisa dimaksimalkan baseload, yaitu another diskusi sendiri, karena baseload itu ada disebut tadi masalah perizinan, tapi juga sebetulnya baseload itu juga akan lebih lama dibandingkan floating FSRU, karena ya tadi selain perizinan juga kalau membuat floating itu dibikin di shipyard, maka akan sangat terkontrol dan mudah. Selain juga tidak perlu pembebasan tanah yang sedikit bermasalah. Selain juga di baseload itu memang diharapkan sangat tinggi demand-nya, sehingga diharapkan sih di situ economic of scale-nya jauh lebih besar daripada floating. Kemudian kalau lihat dari infrastruktur ini, tadi contoh dari Pak Prof. Widodo, bahwa sebetulnya kalau baseload itu tidak hanya satu anchor buyer,
memang itu ideal, dan selama ini yang ada di Tanjung Priok ataupun di Lampung sebetulnya terseok-seok di Lampung karena tidak ada anchor bayarnya. Di Tanjung Priok akan lebih lumayan karena sudah ada anchor bayarnya di PLN atau di Jawa Satu dengan PLN. Yang kita sebetulnya sudah mendekati apa yang dibayangkan oleh Pak Prof. Widodo itu yang di Arun, karena itu memakai existing tangki yang ada di sana, dan itu sekarang sudah tidak hanya mensuplai PLN, tapi sudah kita bikin gas pipa dan mensuplai industri kimia di Medan. Selain itu juga dipakai tracking untuk menjangkau yang tidak tercapai oleh pipa, dan sekarang sudah juga dipakai untuk bunkering atau menjadi LNG hub, simpan pinjam dari LNG. Jadi di Arun walaupun tidak terdengar sebetulnya sudah mengarah ke situ, sehingga seharusnya itu dimanfaatkan oleh badan usaha untuk bisa dimaksimalkan aset yang ada di sana. Pasar ini menjadi isu yang sangat strategis kalau kita melihat dari 12.000 ekspektasi produksi kita dan 6.000 demand nasional. Jadi itu PR yang terbesar bagi pemerintah sebetulnya adalah bagaimana menciptakan pasar. Untuk itu pemerintah kemarin juga sudah mencoba membangun infrastruktur yang bisa meng-create additional pasar yang tadinya tidak bisa selesai dibidingkan oleh badan usaha, yaitu misalnya pipa Cirebon Semarang, itu sudah pernah dibidingkan dan sudah pemenangnya, dan ternyata tidak bisa dibangun karena keekonomian tidak mencukupi, dan akhirnya pemerintah turun tangan untuk membiayai itu dengan APBN, dan diharapkan dari situ demand akan tercipta dan akhirnya keekonomian akan tercapai, nilai tambahnya akan semakin banyak, tapi itu butuh waktu yang bagi badan usaha akan kesulitan karena badan usaha dan termasuk BUMN itu KPI-nya itu sangat ketat, sehingga untuk melakukan investasi strategis itu masih sangat terbatasi. Nah, selain itu juga kita memastikan bahwa di regulasi untuk memastikan ketiga unsur pasokan, infrastruktur, dan demand itu semuanya bisa align gitu, dan dimudahkan bagaimana mereka bisa melakukan usahanya masing-masing. Nah, ini yang merupakan PR terbesar karena Indonesia termasuk negara yang regulasinya cukup banyak dan cukup rumit, dan terobosan sedang dilakukan untuk memastikan ini bisa dikurangi. Pada dasarnya itu yang ingin saya jadikan basis awal untuk memberikan gambaran